Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Sulistianingsih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran PPKN kelas 7 semester 2 bab 5 dengan judul Kerjasama dalam Berbagai Bidang. Pada pertemuan yang pertama, nanti yang akan dibahas adalah kerjasama dalam bidang sosial politik. Adapun materi kerjasama dalam berbagai kehidupan, ada 4. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, kerjasama antar umat beragama. Pada kesempatan kali ini nanti yang akan dibahas adalah kerjasama dalam bidang sosial politik. Silahkan kalian buka buku paket PPKN kelas 7 yang revisi terbaru, buka halaman 115 sampai 120. Kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Suatu kerjasama akan berhasil apabila semua peserta memiliki tujuan atau visi misi yang sama. Jika tidak memiliki visi, misi, atau tujuan yang sama, maka kerjasama tidak dapat dilakukan. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran akan satu kesatuan bangsa Indonesia berawal dari senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Seluruh rakyat Indonesia sama-sama menderita selama dijajah. Oleh karena itu, penderitaan ini mendorong rakyat untuk bekerja sama untuk melawan penjajah. Semangat kerjasama para pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus bisa mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai kehidupan untuk mencapai pembangunan nasional. Adapun pengertian pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah tujuan nasional dari bangsa Indonesia ya. Selanjutnya, gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Jadi gotong royong, kerjasama itu memiliki arti yang sama ya.
Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memang memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, harus bergantung atau memerlukan bantuan dari orang lain. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerja sama misalnya ada Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, ada Sikaroban di daerah Palembang, dan ada Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Kalau untuk di daerah kita, khususnya ada di Kebumen ya, kalian pastinya sering mendengar kata-kata rewang, kejubus, atau sinoman. Coba silakan kalian cari tahu arti atau maksud dari rewang, kejubus, dan yang ketiga sinoman. Cari 5 nama lain juga kegiatan kerjasama di daerah kalian masing-masing. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kerjasama dalam berbagai kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari landasan hukum tersebut, perilaku politik harus didasari nilai hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Untuk memahami secara keseluruhan pembahasan materi ini, mari kita pelajari butir-butir Pancasila yang akan dibahas, di mana yang akan dibahas adalah sila Pancasila keempat. Adapun bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan lambang sila keempat adalah kepala banteng. Ya, ini adalah butir-butir dari sila Pancasila keempat ya. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Adapun contoh penerapannya, tiap-tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Adapun contoh penerapannya, jangan kita memaksakan kehendak sendiri terhadap orang lain, bahkan dengan melakukan ancaman. Itu contoh penerapannya. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh penerapannya, ketika terdapat perbedaan, kita wajib mengutamakan aspek dengan bermusyawarah. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Contoh penerapannya, pada bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang sudah disepakati bersama dengan mendukung suatu aspek kekeluargaan. Dan yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil dari musyawarah.
Contoh penerapannya, kita diperlukan patuh, menerima serta hormat terhadap hasil keputusan yang sudah disepakati di dalam bermufakat. Yang keenam, dengan itikat yang baik serta rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan bermusyawarah. Contoh penerapannya, dalam menerima suatu keputusan, kita perlu ikhlas untuk menjalaninya. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Contoh penerapannya, di dalam bermusyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dan yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contoh penerapan, saat kalian bermusyawarah, kita tidak boleh emosi karena kita wajib dengan keadaan kepala dingin. Dan yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran serta keadilan di dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan demi mencapai kepentingan bersama. Dan yang terakhir ke-10, memberikan kepercayaan terhadap wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Contoh penerapannya, menyerahkan dan mempercayai secara penuh aspirasi kita kepada wakil-wakil terpilih agar menjalankan tugasnya dengan sesuai. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang bermusyawarah, bekerja sama, mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama, sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Kita lanjutkan pada pertemuan kedua ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.